Cek, cek, cek. Suara, suara. Bahaya suaraan ya. Ada suara nggak nih? Cek, cek. Suaraan ya. Ada suara nggak nih? Aman ya, aman. Gitu. Siap. Gara-gara pagi kodam ya. Oke, lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, ngaji bersama, diskusinya kayaknya. Diskusi, ngaji bareng. Nah, kitab yang kita baca itu adalah Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi at-tahadduts bin ni'ami al-itlaq. 2 jilid ini. Mungkin diloncat-loncat. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, leluhur kita, bangsa Indonesia, para aulia yang ada di Banten dan para aulia yang ada di Nusantara semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujubi at-tahadduts bin ni'ami 'alal itlaq. Ini tentang tasawuf ya. Tsumma la yakhfa 'alaika ya akhi anna jami'a ma azkuruhu laka fi hadzal kitab minal akhlaq wal minan innama huwa hali ayyama syuru'i fi sulukit tariq. Lianna hadhil akhlaqa kullaha min akhlaqil muridin awaila dukhulihim fit tariq. Tsumma la yakhfa, kemudian tidak samar 'alaika kepada kamu ya akhi, wahai saudaraku. Ya, karena permintaannya pakai bahasa Indonesia, biasanya pakai Jawa. Dari Sunda sok beda teanya. Anna jami'a madzkuruhu, bahwa semua yang saya sebutkan di sini laka kepadamu di kitab ini minal akhlaqi wal minan, yang berupa akhlak-akhlak dan minan, karunia-karunia, innama huwa hali ayyama syuru'i fi sulukit tariq. Itu adalah pengalamanku ketika di hari-hari masuknya diriku dalam suluk tariqah, karena bahasanya mengenai tarekat. Lianna hadhil akhlaqa kullaha, karena semua akhlak ini itu min akhlaqil muridin, itu termasuk bagian dari akhlak-akhlak para murid, awa ila dukhulihim fit tariq, ketika di awal-awal masuk mereka dalam tarekat. Fala tadhunna ya akhi annaha min akhlaqikum lil arifin. Maka jangan sampai engkau itu menyangka, wahai saudaraku, bahwa akhlak-akhlak dalam kitab ini itu adalah bagian dari akhlak-akhlaknya para ahli ma'rifat yang sempurna. Kama tawahhamahu man lam yadkhul tariqal qaumi, sebagaimana yang disangkakan oleh seseorang yang tidak masuk dalam tarekat kaum sufi. Fa innahu la dzauqa li amsalina, karena bagi kita ini, orang-orang seperti kita, itu tidak ada zauq, tidak ada rasa, hina dzaka, di waktu itu, fi akhlaqil qum hatta natakallama 'alaiha, dalam keadaan seperti itu, dalam akhlaknya orang-orang yang sempurna, sehingga kita bisa membicarakannya. Likauniha, karena adanya akhlak para orang-orang yang sempurna dari kalangan orang-orang yang ahli ma'rifat itu tidak datang kepada mereka illa min tariqil wahbi, kecuali dari cara wahbiyah atau laduni, begitu. Laduni. Ubadatul mujahadatil azimah, atau setelah lamanya mujahadah, melawan proses ya, perlawanan terhadap hawa nafsu, bukan perlawanan terhadap Habib al-azimah yang mulia, yang besar. Wa kama annahu la dzauqa lil auliya'i fi maqamatir rusul, sebagaimana tidak ada dzauq, tidak ada rasa bagi para wali-wali dalam makamnya para rasul. Fakadzalika laisa lil muridina dzauqun fi maqamatil kumal, begitu juga tidak ada bagi seorang murid itu memiliki
zauk, memiliki rasa dalam makomnya orang-orang yang sempurna. Wasababu dzalika, dan sebabnya itu adalah indirasul amal. Itu adalah lenyapnya amal bi akhlakil qaum, tentang akhlak-akhlak kaum sufi fi hada zaman, di zaman ini. Ini zaman abad ke-10 Hijriah ini. Karena penulisan kitab ini sekitar tahun 960 Hijriah. Hatta la yakadal abdu yajidu ahadan minal mutamasyikhina fihi yatakhallaqu bi syai'in min akhlakil qaum, sehingga hampir seorang hamba itu tidak menemukan seorang pun dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai syekh, sebagai guru, sebagai mursyid, yang dia itu melaksanakan akhlak-akhlak kaum ini. Fakana dzikri li hadhil akhlaqil khassa bil muridin, sehingga penyebutan saya untuk akhlak-akhlak yang khusus ini bagi para murid itu katagzib, seperti pendustaan, likulli mudda'in fi hadzal zaman, bagi setiap orang-orang yang mengklaim di zaman ini. Fayuqal idza kuntu qad ajaztu an takhalluqi bi akhlaqil muridin fa kaifa tadda'i takhalluqa bi akhlaqikum malil arifin. Maka dikatakan kepadanya, ketika engkau itu tidak mampu untuk memiliki akhlak seperti akhlak para muridin, maka bagaimana engkau itu bisa berakhlak seperti akhlak dari kalangan orang-orang atau para ahli ma'rifat yang sempurna. Jadi faqul ma dzakarnahu wallahu taala a'lam bissawab. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini masih muqaddimah sebenarnya. Itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi seorang murid, khususnya dalam tarekat, ya, itu harus mengaplikasikan semua akhlak-akhlak yang dituliskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini. Karena memang salah satu referensi atau yang menjadi buku panduan di dalam tarekat, thariqah, nah itu adalah ini Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Di antaranya juga barusan yang kita baca, yaitu Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi at-tahadduts bin ni'ami 'alal itlaq, dan juga yang lainnya. Yang kesemua dari kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu menjelaskan tentang akhlak-akhlak murid. Nah, sebagai contoh, karena memang bab kitab ini itu mengacu atau di urutannya itu macam-macam. Itu mengenai keturunan beliau, meskipun nasabnya itu sambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi beliau itu nggak nganggap apa-apa. Kemudian yang kedua berikutnya itu beliau menguasai banyak macam keilmuan dan sampai hafal matan-matan kitab ilmu yang tidak seorang pun yang mampu untuk menghafal atau menguasai kitab-kitab tersebut seperti beliau. Nah, kemudian juga beliau sodorkan itu hafalannya kepada guru-gurunya, guru-guru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Burhanuddin Ibn Abi Syarif, Syekh Abdul Haq As-Simbati, Syekh Aminuddin, Syekh Syihabuddin Ar-Romli, ataupun yang lainnya. Begitu juga. Tapi bukan Balawi. Oh, nggak ada Balawi. Yai. Wah, nggak ada ini. Kemudian beliau pun juga mendapatkan izin dari gurunya yang bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari agar beliau itu mendapatkan izin, dikasih izin untuk mengajarkan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ya, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi kalau kita ini, ya, bedanya dengan ulama-ulama terdahulu itu, seorang santri itu tidak bisa mengajarkan kepada santri-santri yang lain atau kepada masyarakat, kecuali kalau dia itu mendapatkan izin dari gurunya. Nah, sekarang baru juga menguasai kitab Safinatun Najah. Kakak kitab letik tipis. Wow. Kakak bisa salawat YouTube. Kakak bisa salawat ya hanana. Langsung memframing dirinya sebagai ulama. Ya, Kaji Diar. Nah, ini dulu ulama-ulama seperti itu. Jadi guru beliau itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ngasih izin kepada beliau untuk mengajarkan. Kemudian juga belum
ketika beliau itu berzikir dan diizini oleh gurunya, kemudian beliau itu dan akhlak-akhlak yang lainnya lah. Beliau tidak suka makan dari pemberian orang lain ketika pemberiannya itu berdasarkan atas sedekah. Kemudian juga beliau itu tidak makan dari barang-barang yang diwakafkan untuk umat Islam. Beliau pun juga memberikan rizki yang halal untuk keluarganya. Jadi nggak hasil dawir, guys. Nggak hasil dawir sana sini, kemudian memberi makan kepada anaknya. Dan seterusnya lah. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid. Di mana akhlaknya seorang murid saja itu 2 jilid. Di tulisan atau di kitab beliau ya. Sampai 2 jilid. Akhlak murid itu ya. Akhlak murid doang. Nah, sekarang itu mudah untuk mengaku-ngaku atau memframing atau membranding seseorang sebagai wali gutub. Melotot ke kanan, melotot ke kiri. Dianggapnya, oh dia itu sedang berkomunikasi dengan Rasulullah. Katanya seperti itu. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Sehingga ini yang digambarkan dalam kitab ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ketika beliau baru masuk dalam tarekat. Nah, jadi tidak seperti orang-orang sekarang. Kakarage, tarekat, dikiran la ilaha illallah, kemudian ngaku jadi wali. Nah, mursyid. Baru juga zikir Allah. Nah, kemudian dia jadi wali gutub. Kemudian dia melotot ke kanan, ke kiri, melihat Rasulullah. Ini ajaran apaan sebenarnya? Bingung juga kita ini, Mas. Ampun. Terus nganggap bahwa tarekatnya Habib dia baik, Mas. Ampun, yang kena kadinya baik tak? Sampun bengos. Ajaran walid. La ilaha illallah. Jadi ini, jadi nggak ada istilahnya semua tarekat itu pasti ada pengingkaran kecuali tarekatnya Habib. Nggak ada ceritanya itu. Nah, ini seperti sekitab ini ya, Lataiful Minan wal Akhlak. Lataiful Minan wal Akhlak, di mana beliau ini mengikuti tarekat Syadziliyah. Mengikuti tarekat Syadziliyah. Yang kemudian di Syadziliyah itu pun juga ada ilmunya. Di Syadziliyah itu pun juga ada ilmunya. Buktinya kitabnya ada, ajarannya ada. Dan bukan halu, bukan khurafat. Bukan khurafat. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga jangan sampai fala tadunna ya akhi annaha min akhlaqikum malil arifin. Jangan sampai engkau itu menyangka ya bahwa akhlak-akhlak yang dituliskan, yang digambarkan dalam kitab ini yang nanti di depannya kita akan kaji, itu adalah akhlaknya orang-orang yang ahli ma'rifat. Jangan, karena ini baru akhlaknya murid. Baru akhlaknya murid. Meskipun orang-orang yang tidak masuk dalam tarekat itu itu menganggap bahwa yang digambarkan, yang diilustrasikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ini adalah akhlaknya para anbiya, padahal majauh. Boro-boro anbiya, akhlaknya para arifin, para wali-wali lah digampangkan ini. Akhlaknya para wali-wali, itu jauh lebih tinggi dari ini. Gitu. Sehingga seseorang itu tidak bisa menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana kondisi kerohanian yang dialami oleh para wali, sementara kita belum jadi wali. Ya, artinya ketika ini makom kita ini makom murid. Makom kita ini makom murid. Yang kemudian kita ingin menggambarkan, makom wali itu seperti ini, nggak bisa. Nah, karena kita belum nyampe kepada makom tersebut. Nah, bahkan di sini digambarkan orang-orang seperti kita, ini saking tawadunya beliau nih, Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, orang-orang seperti kita, ya, untuk menggambarkan dzauq, untuk menggambarkan rasa yang dialami oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wali-walinya setan. Itu kita tidak bisa menggambarkan itu. Sehingga kita bisa berbicara, fulan wali, kemudian kita percaya. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan rasa dzauq. Rasa dzauq. Itu melalui min tariqil wahbi
itu adalah dari jalur wahbiyah. Laduni lah kalau bahasa kita. Dari jalur laduni. Iji. Terus yang kedua, mujahadah mereka itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sampai menahan lapar, menahan haus. Bapete atau boga duit kayak, ampun. Nah. Terus makannya mending kalau kita ini masih bisa makan nasi. Nah, sementara misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai apa namanya itu berkelana di dalam hutan. Berkelana di dalam hutan dalam waktu yang sangat lama, bukan hutan, Deng, padang pasir. Nah, padang pasir. Mau nyari makanan aja susah. Jadi beliau nyari makanan di mana? Sampai di tempat sampah. Nah, karena tidak adanya makanan yang bisa beliau makan. Terus karena udah rebutan ini, banyak kan yang rebutan karena memang masanya itu masa paceklik. Namanya juga kering. Ya, rebutan. Nah, beliau telah datangnya sehingga nggak dapat sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Akhirnya apa? Lari itu beliau ke pinggir sungai nyari akar-akaran sekiranya perut beliau itu terisi. Nah, itu dialami oleh beliau selama 33 tahun. Nah, makanya Tuan Syekh Abdul Qadir saja untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, prosesnya 33 tahun. Komo urang kita seumur hidup macam tangtu. Kita seumur hidup belum tentu itu kita itu. Aduh, apalagi dikit-dikit saya menjamin kepada anak keturunan saya bisa masuk surga. Siapapun yang menjadi kibin saya, maka saya jamin mendapatkan apa itu tanah kaplingan surga. Boro-boro. Oh, fakadzalika laisa lil muridina dzauq fi maqamatil kumal, sehingga para murid ini pun juga tidak memiliki zauq rasa. Rasa itu kan gimana sih kita minum kopi bismillahirrahmanirrahim. Rasa kopi itu pahit-pahit gimana? Gimana rasanya? Atau nggak bisa lah digambarin. Namanya juga rasa. Nah, Kalau ini kan sebesar kita Black Fulminan aja masih dalam ruang lingkup akhlak murid. Bukan akhlak kiai. Bukan akhlak wali. Apalagi akhlak rasul. Boleh nggak kita mengasosiasikan seorang Bapet, gitu kan, menggambarkan seorang yang Bapet, gitu kan, dia berhalusinasi menjadi orang kaya. Daukia bukan itu? Itu maka dunian tuh mah, kedunian. Maka dunian. Artinya apa namanya, hatinya itu nggak menerima apa adanya. Apa istilahnya? Kona'ah, nggak kona'ah sama kiai. Nggak tahu diri kalau bahasa kasarnya itu. Nggak senyawa manena Bapet. Sosokan, gak gaya ente ya doang jelma sugi. Berarti kan ini bukan daukia ya? Bukan. Pencitraan. Kalau daukia rasa kan? Rasa. Rasa seperti kita merasakan inilah kopi. Tapi tidak bisa diucapkan. Nggak bisa diucapkan. Jadi yang namanya rasa, Subhanallah. Itu bisa dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata. Meskipun diungkapkan dengan kata-kata, itu nggak akan bisa dialami oleh orang yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Artinya, ketika kita ini cinta kepada Allah nih, cinta kepada Allah, tingkat kecintaan saya ini sekian puluh persen. Itu ketika kita ini kan, gambarkan kepada murid-murid saya, kalian itu cintailah Allah Subhanahu wa taala. Karena karena Allah taala itu zat yang begitu agung, begitu luar biasa dan seterusnya. Itu mah yang dengerin, masa sih? Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah taala itu maha agung, maha segala-galanya? Sementara dia juga belum merasakan. Sementara dia belum merasakan itu. Benar kata Krispati, rasa ini rasa. Allah, subhanallah. Tak pernah bohong. Rasa ini rasamu. Oke. Masih lor itu, Pak.
Jadi kalau begitu juga secara sederhana ya. Ini Fathul namanya sebetulnya udah lagi kitab ini udah kelas bagi mukadam. Seorang santri dia tidak akan pernah merasakan dia belum memiliki dauqiyah seorang kiai. Tapi seorang kiai sudah barang tentu, barang pasti sudah merasakan dauqiyahnya sebagai murid. Santri ya. Santri. Jadi artinya seorang santri ya santri aja, jangan sok jadi kiai gitu kan. Cocok. Artinya ulah kikiaian, jangan sok merasa dirinya kiai. Cocok itu ya. Waraian. Nah. Ulah sok non cucu-cucuan kumaha? Duduriatan. Ulah duduriatan, jangan sekali-kali kita ini sok jadi duriyah Rasul. Tapi mau bertanya lagi, kamu solehan? Ulah. Menang. Kan soleh mah kan adabnya, akhlak kan soleh. Soleh itu apa? Lebih ke sifat. 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 Iya, maksudnya kan biasanya kan orang soleh mah akhlaknya bagus kan? Iya. Biasanya. Betul. Tapi kan misalkan nih orang yang hijrah nih baru beberapa bulan lah hijrah, tobat lah dengan Allah itu. Nah dia memakainya ya seperti ustad lah, pakai baju rajin, pakai sem itu kan dilihatnya ini orang hijrah bagus amat nih, sudah rajin, tadi pakai celana pendek, sekarang sudah menjauh. Ya lumayan lah. Itu benar kira-kira disalahkan nggak? Ya enggak juga. Jadi gini, Pak RT, Pak RW ya. Pak RT. Seret. Kan kalau di Al-Quran itu kan walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Lalu ketakwaan itu apakah baju? Kan tadi di bahasanya Al-Quran itu pakaian ya kan? Oh ternyata tidak. Jadi pakaian ketakwaan itu ada pada sifat. Nah sehingga kesolehan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada pada sifat. Yang kemudian dari sifat ini itu tercermin dalam perilaku dan ucapan, perbuatan dan ucapan. Jadi sehingga kita itu ketika melihat atau memahami bahwa itu semua adalah sifat, sehingga kita itu tidak tertipu oleh casing baju. Setiap orang yang menggunakan pakaian mata-mata Belanda saat itu tapi lain. Contoh ya mah. Cuma lain. Kan dulu. Jadi ketika seorang itu memakai jubah, memakai udeng, memakai sorban, memakai itek, memakai tongkat, dan memakai tasbih segala macam. Kemudian dia ini apakah menjadi orang takwa? Belum tentu. Karena apa? Itu baru casing, isinya belum tahu. Nah, beda ketika seorang yang pakaian biasa teh ya, barang main. Pakai celana biasa, atau pakai peci, atau pakai topi misalkan. Celana lepis, jaket kulit misalkan. Kemudian apakah orangnya seperti ini karena pakaiannya bukan pakaian mata-mata Belanda? Waduh. Atau pakai jubah, atau pakai baju takwa, kemudian dia ini tidak disebut sebagai orang bertakwa. Belum tentu. Karena kita ini seringkali tertipu dengan face, casing, dengan baju, pakaian, udeng. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memakai pakaian, pakai jubah, kemudian di framing dengan sedemikian rupa sebagai ulama, ya belum tentu. Atau lihat dulu dong kualitasnya. Yang penting kan bukan kuantitas tapi kualitas. Bagaimana kadar keilmuannya? Bagaimana kadar ketakwaannya? Bagaimana kadar kesolehannya? Itu kan bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari. Meskipun misalkan ketika dia pakai jubah, pakai imamah, cuman tukang malsuin kuburan, itu tetap penipu baik. Penipu baik. Penipu saja. Meskipun pakai jubah, pakai udeng, pakai imamah segala macam. Bahkan ini saya sengaja itu bawa satu kitab, An-Nahrul Mawrud. Ada satu kitab, An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalami ahli syuhud Quddil Arifin wa Imamil Wasilin Al-Imam Al-Habib
Ngeri, be. Qutbul arifin, wali kutubnya para ahli ma'rifat. Imamul wasilin, imamnya orang-orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib. Siapa namanya? Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, dalam kitab ini itu diajarkan bagaimana seseorang itu ketika ingin menziarahi makam atau kuburan dari seorang wali. Cuman jaraknya jauh. Ada kendala lah. Nah, kemudian kita ini boleh untuk membuat kuburan. Ya Kiai. Kita bilang. Enggak dari awal motor kopinya. Hah? Ya, mahalus syahid aja ya. Karena ini jumlahnya berapa ya? 1.200 halaman. Itu bangkrut ya Kiai. Habib Arifnan Kiai. Karunya. Oh, malnya. Sudah khawas. Khawas, subhanallah. Nah, Khawas. ini ngeri. Contoh ya. Di mana beliau mengatakan wa kana yaqul yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil auliya. Seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi kuburan sebagian wali. Bal wal anbiya, bahkan bagi yang tidak mampu untuk menziarahi kuburan para nabi. An yushakhisa dhariha dzalikan nabi, untuk memfisikkan kuburan nabi itu atau kuburan wali itu. Apa itu? Afirmasi itu ya itu misalkan Duplikat. menghalusinasikan sesuatu akan ada di depannya. Oh ya. Mirip. Ya. Sama-sama. Jadi dia boleh untuk apa? Untuk membuat kuburan nabi atau kuburan wali. Suratan hissiyatan, dengan bentuk yang nyata, min taubin au nahwihi, baik itu berupa ditandai berupa baju ataupun yang lain. Nah, terus bagaimana yang dilakukan setelahnya? Tsumma yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian dia menghadirkan ruhnya nabi atau ruhnya wali di kuburan palsu tersebut. Wa yazuruhu, ziarah ila hadrati al-faqihil mugaddam, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Hud alaihi salatu wassalam misalkan. Terus wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dharihihi, dan dia melakukan apa yang dia lakukan ketika hadir di kuburannya. Maka apa yang dia dapatkan? Fa innahu yahsulu lahul madad. Maka dia itu akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala min dzalikal wali awin nabi, dari wali tersebut atau nabi tersebut bihasabi niyatihi. Wah, gampang ya. Sesuai dengan niatnya. Boleh kalau gitu. Wa quwwati himmati wa azimati, dan kuatnya semangatnya. Artinya begini. Pak RT. Ya, hayang ziarah ke mana? Ke Rasulullah. Di mana? Di Madinah. Itu mampu. Dia ada kuburan. Nyen baik kuburan. Itu mampu. Kan gak mampu nih. Kan perlu fulus. Ya banyak. Sementara mana amat ya, mana anak kuliah, anak sekolah, anak pesantren segala macam teh. Ya udahlah. Gimana? Karena di sini ada ajarannya, ada kitabnya yang memperbolehkan seseorang ketika nggak mampu untuk menziarahi seorang nabi atau menziarahi seorang wali dan nggak mampu, ya sudah bikin kuburan di pinggir rumah. Miniatur. Miniatur, tanaon be. Diberi nisan, dikasih nisan. Nah, terus orang ziarah dinya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya akramul khalqi ala Allah. Assalamualaikum ya Abul Qasim, dan seterusnya. La ilaha illallah, segala macam tehnya. Doa jadi. Mau itu kuburan wali, mau itu kuburan nabi, boleh. Karena ya kitabnya ya. Nah, jadi kalau semuanya seperti itu, kuburan bakal di mana-mana eta. Padahal lain kuburan, lain naon. Jadi misalkan kuburan al-wali apa nih? Al-Qoboy. Al-Wali Al-Qoboy. Jauh tuh ini mana eta? Lain di mana? Makamna itu kuburannya. Jawa Timur. Nggak bisa. Ya sudah, kita bikin kuburan di pinggir rumah, di depan rumah, dan nganggap itu adalah kuburannya. Boleh. Dan itu wa kana radhiyallahu taala anhu yaf'alu dzalika, dan ini dilakukan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, inna ruhal wali mumliyatul wujud, bahwasanya ruhnya para wali itu bisa memenuhi alam semesta. Memenuhi alam semesta artinya mau kemana-mana ya bisa aja itu kan, ruhnya wali.
Kitabnya mereka kan. Oh, kitabnya Habib ini. Hukumnya gimana itu? Hukumnya nanti dulu ini kita selesaikan dulu teksnya, Beb. Sabar. Inna ba'da kabiril mutaakhirin cenah. Bahwasanya sebagian tokoh-tokoh besar dari kalangan mutaakhirin lama aradalahu udrun an ziyarati ba'dis salihin. Ketika dia itu ada udzur, ada halangan untuk menziarahi makom sebagian orang-orang soleh, ansha'alahu ziyaratan wa huwa fi maudhi'ihi, maka dia bikin ziarah sendiri di rumahnya, di tempatnya. Wa fa'ala mithla ma yaf'al law hadara inda qabrihi, dan melakukan apa yang dia lakukan, ya ziarahlah hadaratan dan seterusnya. Seandainya kalau dia berada di pinggiran kuburan itu. Wa qala, dan Habib itu, maaf, akabirul mutaakhirin mengatakan, hum arwah, yang namanya para nabi, para rasul itu adalah para ruh-ruh. Yashulu alaihimul ityan ilaina, mereka itu mudah datang kepada kami, kepada kita. Wa nahnu ajsamun yas'ubu minna dhahabu ilaihim, dan kita ini kan jasa. Kemana-mana itu susah. Kabeh butuh bensin begitu. Nah, sehingga karena para wali-wali itu adalah para ruh, dan mudah bagi mereka untuk mendatangi siapapun dan kapanpun, sehingga nggak masalah dong kita itu bikin kuburan di pinggir rumah. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Kalau diperbolehkan, ya maka acak-acakan ini agama ini. Acak-acakan. Segala sesuatu di atas namakan agama, kemudian menganggap ini adalah makom atau kuburan dari seorang wali atau seorang nabi, padahal bukan kuburan wali, bukan kuburan nabi. Dan bahkan wali kucing pun ada, Kiai. Kuburan meong Kuburan meong dijin kuburan wali, dan itu pendiri dari sebuah kota begitu. La ilaha illallah. Kalau itu diperbolehkan atau bubar di agama. Jadi kalau di kota Yaman itu terdapat ahli perang Badar, dan seluruhnya ada di kota Tarim, barangkali itu mungkin afirmasinya. Ya bisa jadi. Kita nama ayat. Mereka sengaja membuat itu seakan-akan benar-benar kuburan. Cuan dong iya. La ilaha illallah. Lamun kita bermadhab kepada siapa tadi, wali al-wasilin, Qutbul Arifin wa Imamul Wasilin, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, sekarang kalau wali kurbu, wali Erik di atas kuburan Nabi. Ya. Terus Di sana kuburan Buya Sohib. Boleh ya? Boleh. Di depan kuburan Nabi Harun. Acak-acakan nanti pada ujungnya kan. Jarang Kak. Jauh-jauh. Nah, padahal kan ini pembahasan mengenai tasawuf, pembahasan mengenai tarekat, di mana tasawuf dan tarekat itu berdasarkan atas kejujuran. Sifat Nabi yang wajib, yang pertama bagi sifat Nabi itu apa? Itu jujur. Jujur kalau dia ini adalah orang yang hina, orang yang nggak punya ilmu, orang yang bapet, orang yang miskin, dan dia ini orang yang bukan orang yang soleh, atau dia bukan cucu Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi cucu Nabi baik kemana-mana. Nasab kami diakui oleh semua ulama sedunia, dan seterusnya. Kalaulah dari kalangan mereka itu ada wali-walinya, ada nggak kita temukan ada seorang wali dari kalangan mereka yang menyatakan, oh ya, saya ini ya setelah melihat tesis Kiai Haji Imaduddin, ternyata jelas bagi saya bahwa saya ini memang bukan turunan Nabi. Tetapi kita semuanya ini, para keturunan Fagihil Mugaddam ini, terkena pranknya Ali As-Sakron. Karena Ali As-Sakron itu mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang kayak gitu ya? Pernah menemukan Habib yang menyatakan diri, oh ya saya ini bukan cucu Nabi, dan mulai dari saat ini saya tidak akan mengklaim diri sebagai cucu Nabi. Ayat tuh. Oh, wah tuh gengsi lah. Mal ya. Nah, hari ini ngomong apa, besok lain lagi. Nah, pertama ngomong tes DNA wajib. Ayo nama haram. Kan ngaco nama. Berarti kan tidak jujur memang. Karena dari DNA ini bisa membongkar kedoknya.
yang mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana status mereka itu adalah bukan cucu Nabi melalui DNA, yang pada awalnya menuntut orang lain untuk tes DNA kalau mau ngaku cucu Nabi, kalau sekarang haram hukumnya menggunakan DNA, berarti tidak jujur. Itu. Boro-boro menjadi wali, jadi murid yang jujur aja, nggak masuk kategori kriteria. Apalagi menjadi seorang wali. Nah, gitu. Wasababu dzalika wallahu taala a'lam bisawab. Sesi tanya jawab. Enggak? Diskusi lah. Diskusi. Ayo, Sekarang Pak RT enggak? kita secara bebas tapi nuansa ilmiah ya. Nah. Ada nggak seorang orang kaya gitu kan? Kemudian dia jumawa dengan kekayaannya. Saya punya HRV. Ini. Ya, ketika tidak disebutkan orang kaya dia marah. Gitu. Tapi benar kayaknya benar gitu, usahanya banyak gitu kan. Terus? Nah, ada nggak ya? Nggak ada kan? Apa? Maksudnya orang yang kaya benar-benar kaya ngaku. Orang yang benar-benar kaya ngaku kaya, terus Kaya. Nggak ada. orang lain misalkan disebutkan susah gitu, marah Banyak gitu. kan orang susah yang ngaku kaya mah. Rata-rata yang ngaku kaya itu Kalau yang kaya susah. mah rata-rata ngaku miskin, di sini udah yang kaya. Namanya tidak jujur itu. Iya. Ada Abdurrahman bin Auf kan pengen susah nggak bisa. Kaya aja dia. Maksud saya kalau seperti tadi takut datang orang dipinta, berarti kayaknya tidak jujur. Berarti itu mah bukan kaya menurut saya mah gitu kan. Oke. Nah, yang kaya mah sebenarnya kekayaan mah yang disebut kaya mah bisa memberi kan. Walaupun itu dia kelihatannya miskin, bisa memberi, berarti dia kaya. Maksudnya gini. Para Habib Balawi ini kan dia kekeh gitu kan. Dengan keangkuhannya sebagai doi Rasul. Dengan berbagai narasi dan sebagainya gitu. Ini maksud saya Iya. Terus. Dengan berbagai narasi ketika pun ilmu sudah berkembang, teknologi sudah berkembang, kedokteran sudah berkembang, DNA pun dulu dia mengatakan begini, sekarang mah tidak. Akan haram hukumnya tes DNA gitu. Padahal dulu dia yang berubah seperti itu. Nah, saya maksudnya mengasosiasikan, mempersamakan dengan yang lain. Adakah seorang kiai yang mumpuni, dia ngaku kiai, Atau ayah baik. ketika tidak dikiaikan orang, Ngamuk. Atau ayah baik. Cuman mayoritas kalau di ulama-ulama kita lah, kiai sepuh kita lah. Kalau kiai muda mah ngaranna ge ngora keneh pan. Nah, kiai sepuh kita. Seperti kemarin ketika Abu Yamu tadi menyampaikan, ada ulama warasatul anbiya lah habaib, ya kan? Saya Haji Muhtadi, ini alamatnya, ini nomornya dan segala macam. Tapi aing mah lain ulama. Nah, itu Tapi saya bukan ulama. Nah, meskipun beliau tidak disebut sebagai ulama oleh orang lain, atau mal marah. Karena ininya sudah bagus ini, Kiai. Berarti yang mengaku para habaib ini, dirinya mengetahui kekeh, maka kesimpulannya diragukan dulu ya Rasul. Ku kekehna. Tidak berdasar. Baru itu bukti, gitu maksudnya. Ya. Makanya persamaannya, adakah seorang ulama besar dia ketika tidak disebut ulama marah? Nggak ada. Dia cenderung menyembunyikan hal itu. Ya yang malu alain ulama iya. Santri. Gitu, Ya. kan. Betul. Ada nggak orang kaya yang benar-benar kaya ketika tidak disebut kekayaannya marah? Nggak ada kan? Gitu. Tapi dia lihat perlihatkan sifatnya. Sikapnya. Satu, suka banyak pemberi, dermawan. Malah dia memperhatikan bersahaja seperti itu. Tidak disebut orang kaya pun dia tidak marah. Gitu. Iyalah. Nah, ini maksud saya gitu. Jadi kalau berdiskusi dengan habaib, ngapain lu kenceng-kenceng aku gitu. Cucu Nabi. Udah sih biasa-biasa aja. Karena begini, Kiai. Tidak akan mengurangi harkat martabatnya kok. Bagi mereka, oke lah, bagi kita itu ketika nasab ada seseorang lah yang nasabnya itu diragukan oleh orang lain, tutain baik. Ya yang malah ngaku-ngaku iya. Cuman kalau mereka itu yang namanya nasab itu adalah harga diri.
Nasab itu harga diri menurut mereka. Sehingga ketika nasabnya ini dinafikan, dibatalkan, waktu itu mah nginjek-nginjek harga diri aing. Kalau Ah. anaknya nggak jadi soal. Misalkan Saya anak Jokowi nih, tidak disebut bahwa saya teh anak wali kurbu, ya marah lah. Hari sebenarnya mah. Dia ini mah kan udah jelas palsu, keke. Yang biasa kekeh itu memang yang palsu-palsu. Ibarat ketika orang yang tadi teh ya bapet, orang yang miskin, sok gagayaun. Lamun disebut manehna miskin, ngamuk-ngamuk. Teu beda jeung eta. Gitu. Gus bertanya terkait masalah ini, banyak framing terus banyak dalil-dalil mereka. Sikap kita sebagai umat Rasulullah itu harus seperti apa? Oke. Karena yang mereka aku ini kan tokoh umat, suri toladan kita. Rasulullah loh. Ya. Gitu, bukan caceng lah. Rasulullah ini. Kita sebagai umatnya Bagaimana? harus sikap seperti apa sikapnya. Apa didiamkan? Apakah kita kalau mendiamkan hal seperti itu kita sudah mendengar, kita sudah yakin apa kita harus diam? Apakah kalau diamnya kita bisa berdosa? Atau kita harus harus seperti apa? Ya, ini supaya kita diaku jadi umat Rasulullah sampai di akhir. ya. Jadi jadi pertanyaannya tadi dari Habib Arif itu, bukan Habib Arif ya. Bukan Habib Arif, non Habib. Dari non Habib Arif itu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ketika menemukan satu kelompok, satu golongan yang menyatakan dirinya sebagai cucu Nabi tanpa bukti. Apakah kita itu harus diam saja atau harus bersuara atau bagaimana? Nah, ini jawaban dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ketika manintasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila hujjatin, barang siapa yang mengaku sebagai cucu Nabi, memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa bukti, tanpa hujjah, yudrabu darban waji'an, dipukul, digebukin eta mah. Dengan pukulan yang keras. Kemudian yusyahar, diviralkan. Viralkan. Hiji. Duanya, diviralkan, di live terus baik ya. Teureun-teureun. Kemudian yang ketiga itu yuhbasu habsan tawilan hatta tadhhara taubatuhu. Kemudian yang ketiga itu adalah di penjara dalam masa yang lama sekiranya dia itu mau tobat. Nah, kita mah nggak pakai ini. Nggak pakai ini. Bergerak. Nah, setidaknya Tapi kalau kembali kepada ketua NKRI, menurut pandangan sederhana ya, si kontol mati aja. Situasi kondisi toleransi. Oke. Cuma setidaknya dari jawaban dari Imam Malik itu kita ngambil yang kedua nih, yusyahar, diviralkan. Sampai masyarakat itu pada sadar semuanya. Sesuai dengan kondisi zaman. Dan mereka itu supaya tidak ditipu-tipu lagi, dawir sana sini. Kemudian menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Kamu nggak usah sholat, cukup ngopi dengan saya. Udah masuk surga. Meskipun kamu sholat 1000 rakaat, itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan ngopi bersama saya, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diturutin nih ajaran-ajaran yang seperti ini, tuh bubar tak agama Islam tak. Dan terus, daripada 70.000 kiai. 70 kiai Bubar atau bubar pesantren. Terus non data. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Edukasi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kayak sekedap. Juga menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif. Setiap muslim itu harus memiliki kecemburuan
Ulah sampai ya siapapun itu yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tanpa bukti, ulah sampai dibiarkan. Berarti kalau dibiarkan berarti nggak ada rasa kecemburuan dalam setiap Muslim. Tidak ada cinta kepada Rasulullah. Jadi bukti cinta kita pada Rasulullah adalah bukti kecemburuan kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Itu adalah kita ini cemburu ketika ada kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai cucu Nabi, tapi tanpa bukti dan kekeh memaksakan diri bahwa status mereka adalah cucu Nabi. Berarti kita nggak punya rasa cemburu dong kalau membiarkan. Tidak ada rasa cinta, cintanya palsu. Artinya apa? Artinya harus dilawan yang kayak gitu mah, harus disuarakan terus menerus biar masyarakat itu pada sadar. Jadi ulah sampai cicing, apalagi Kiai A. Oh iya mah Kiai disebut Abu ya segala macam saya di alam. Zaman ampun. Gitu dah. Kamu Kiai Ongko disebut kubatur mah Kiai. Cuman untuk menyuarakan hal ini, sieun takut. Berarti belum lagi itu sejarah-sejarah yang di masyarakat yang ditulis sebelumnya. Berarti kalau tuh Bagus Erit ini ya mengacu kepada sejarah yang ditulis oleh Kabib. Berarti Habib Erit. Karena kan cina Sultan Hasanuddin itu masih keturunan Habib. Nah, berarti Habib Erit. Nah, sementara sikap mereka itu kepada Habib Erit itu keturunan Wali Songo ente diakui tak? Menyaksikan, meragukan sudah. Mau keturunan dari siapapun meragukan. Kalau udah turunan Wali Songo mah. Itu, Beb. Mangga. Ini kan Habib ya. Karena saya hanya mengikuti dari ini aja, dari secara YouTube bukan. Medsos. Hiasan. Ah. Dari hiasan gitu. Ah. Dari foto-foto terusan dari yang saya bicarakan itu. Yang memakai baju muslim ini walaupun bukan keturunan, pikir saya ini pasti kiai gitu kan. Orang pintar lah, orang soleh gitu kan. Nah, jadi hanya dari dohir aja gitu biasa. Padahal kan dalamnya belum tentu hati. Belum tentu. Kan. Nah, yang namanya Habib ini kan ramenya keturunan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, ada nggak yang Habib keturunan asli dari Nabi Muhammad? Ada nggak gitu maksudnya? Ada. Banyak. Oh. Ngebuadek lama. Berarti yang sekarang rame ini berarti Habib palsu. Habib Balawi. Habib Balawi. Kenapa tuh yang Habib asli tidak? Tadi itu maksudnya. Jadi kenapa tidak bersuara yang lain gitu kan? Ada Habib yang Iya. Oke, siapa? Jadi gini, saya sudah menangkap ini maksudnya. Jadi juga ada yang keturunannya. Ya, gitu ya. jadi gini. Sebagian masyarakat itu ya ketika melihat pembatalan terhadap nasab Balawi, seolah-olah tidak mengakui akan adanya keturunan Nabi, itu kurang lebih nah. Padahal yang namanya keturunan Nabi itu sangat banyak. Jadi begini intinya, keturunan Nabi itu banyak ya. Nah, di antara keluarga-keluarga keturunan Nabi itu ada yang namanya Habib, yang disebut Habib Balawi. Dan gelar mereka itu Habib yang laki-laki, yang perempuan Habibah atau Hubabah. Dan mereka itu dari keluarga Balawi. Nah, yang berarti yang sedang diramaikan itu adalah kritik terhadap kelompok ini. Jadi bukan kritik terhadap keturunan-keturunan Nabi yang lain. Gitu. Artinya apa? Artinya yang namanya keturunan Nabi itu memiliki gelar dua. Kalau nggak Sayyid ya Syarif. Nah, sementara mereka kan gelarnya Habib. Dan itu real. Gelar mereka itu adalah Habib. Untuk apa? Membedakan antara keluarga mereka dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, sehingga ketika seseorang itu tidak percaya bahwa nasab mereka itu adalah keturunan Rasul, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti yang membatalkan itu adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah. Sehingga keturunan Rasulullah itu gelarnya bukan Habib, tapi Sayyid atau Syarif. Kan ada tuh yang di Cirebon, Syarif Hidayatullah ya kan, Syarif. Syarif berarti kan asli. Dan dari zaman dulu, di zaman Wali Songo kan, beliau salah satu anggota dari Wali Songo. Nah, kita mempercayai beliau adalah keturunan Nabi. Begitu. Kalau
keturunan yang ke bawahnya perlu diverifikasi ini. Nah, perlu verifikasi kebenaran atau enggaknya, ya karena dengan kemajuan teknologi itu bisa untuk digunakan. Gitu. Terus yang Habib gimana yang Habib? Terus yang Habib berarti intinya begini, yang Habib itu bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi. Yang keturunan Nabi gelarnya bukan Habib, tapi gelarnya adalah Sayyid Syarif. Nah, misalkan seperti Syabdul Qadir Jailani, Syekh malah kan. Nah, tapi kalau leluhurnya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, segala macam itu gelarnya kan Sayyid. Sayyid semuanya. Maaf, saya tambahkan ya. Siap, Beb. Supaya tidak membagongkan. Nah, Boleh. Membagongkan pikiran. Boleh tergerak. Boleh. Supaya tidak membagongkan. iya. Lanjut, Kay. Misalkan gini, dapat menunjukkan. Misalkan Erip ini adalah durian Rasul. Habib. Durian Rasul. Sayyid Erip. Nah, Tapi Erip tahu diri. Gitu. Melihat karakternya, sifatnya, dan kondisi ekonomi dan sebagainya. Sehingga ini disembunyikan. nah, Iya, kebanyakan yang begitu. Nah, di kita nih, di wilayah Jawa Barat, Banten dan sekitarnya, sebenarnya bukan tidak sedikit turunan Rasul itu. Banyak. waduh. Cuma hal ini mereka sebutnya depan. Nah, jaing. Kieu. Sama dengan kia, keturunan ngaku keturunan kiai karena enggak. Ket. Di sini minum kolot, apa kolot. Mm-mm. Gitu ulah. Nah. Kan gitu. Cuman kata kadang mah hayang dihargaan. Kalau jadi tukang ngejak kali kalau bapak kolot enggak kiai, hayang dihargaan. Jadi ngajual bapak kolot. Gitu. Padahal mah masalah kalimat kata kuan mah kan pribadi. Itu bagus itu. Maulana Hasanuddin. Sayyid. Tapi kenapa keturunannya hanya punya 3? 1, Entol. Kemudian siapa? Mas. Itu bagus. Bagus. Satu lagi, Mas. Nyimas dan Permas. Permas. Itu sebetulnya kalau dijujur masih Duriah. Nabi. Cuman muji tahu diri. Nah, Masa saya harus sebut ke Sayyid Erip? nah, kan tak enak teh ya. Enak kan? Nah, tak enak teh. Kurang malah mun bener ieu Said kan misalkan Said. Mau pikir isin ya? Isin. Isin kan? Karena ketawaduan kita gitu. Cuman kalau penasaran amat ya, apakah siapa Tubagus Erif ini adalah seorang Said atau bukan? Atau tinggal tes DNA bae. Heeh. Lamun upload grupna G misalkan, atau lain berarti. Nah inilah pendidikan leluhur kita. Hasilnya itu seperti itu. Ya. Kenapa hujat Rasul tersebar di Indonesia banyak, tapi tidak pernah mengaku, malah bersembunyi. Nah, Itu karena pendidikan orang-orang Betul. kita dan ulama-ulama kita. mm-mm. Yang sampai sekarang hasilnya seperti ini. Nah, Coba lamun kurang dididik da baheula ku Habib, digana kabeh para sea ieu aing cucuna ieu aing cucuna halimu. Moal ejo Nah, jadi itu keturunan. Karena ulama kan emang uluna. Saya pun nih kalau untuk kurapat ya. kan saya bilang kemarin pernah bikin status hati-hati dengan kurapat. Ya. Banyak nih yang tersinggung nih. Sampai nge-WA ke saya. Gitu. Oh, nyingsirikeun status orang kalau kurapat-kurapat itu makan ke mukibin cenah. Tapi saya mau mukibin gitu kan. Cek mana na tanya. Ceritanya kan kieu, saya ge tukang kurapat. Tukang kurapat ge Kak. Begitu saya di terminal Labuan bala keur ngabadu. Ya aku kurang boga dulur Jawa. Mulai keturunan dulur didinya ti pamajikan Jawara eta karena boga nama. Eta kurapat. Sabarna mah urusan gelut mah lain ku dulur. Gitu kan. Atau kan kita kan kurapat. Sama dengan kurapat. Artinya Saja kurapat. Nah bukan hanya sekedar ada di mukibin aja. ya, di orang ge loba. Kurapat, orangnya kurapat. Jadi intinya bohong be. Hati-hati dengan dosa. Saya maaf itu sekalian kita meraup ilmu di sini ya. Dan saya kan tanya tentang Habib itu keturunan Nabi Muhammad itu ada yang disebut Habib. Ada Nah, enggak? kan ada kata-kata Gus ya, ada ya. Nah yang dikhawatirkan kemarin saya dengar memponis nih, pokoknya yang namanya Habib bukan keturunan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berarti kan semua Habib nih. Ya. Nah, ya kan? Semua Habib. Sedangkan kata Gus tadi ada yang keturunan itu Turun Nabi, cuman gelarna lain Habib. Tapi Sayyid atau Syarif. Jadi kia, jadi diulangi deh ya, sekedap ya, diulangi lagi nih.
Kan gini. Berarti yang Keturunan Nabi, kayak sekedapnya. Keturunan Nabi eta eueuh nu boga gelar Habib. Berarti Habib lain keturunan Nabi sebab kunaon? Sebab keturunan Nabi eta gelarna ngan dua. Lamun teu Said Syarif, lamun teu Saidah Syarifah gitu. Jadi eueuh Habib, eueuh Habibah, eueuh Hubabah. Gitu. Berarti sekarang Habib itu yang ngaku cucu Nabi, ya berarti dia bukan keturunan Nabi. Karena keturunan Nabi mah gelarna eta Sayyid Syarif sanes Habib. Gitu Pak. Habib gelar Rasulullah Habibullah. Kita kan ada benar itu yang Habib ini ada kesananya keturunan Nabi. Allah taya. Dikhawatirkan gitu kalau mempunyai semua Habib itu bukan keturunan kan kita baru. Gaya, Habib tidak ada, bukan udah terus. Si Habib semuanya juga keturunan Balawi kan. Pokoknya Balawi eta nu gelarna Habib. Awalnya mah Ba'alawi gitu. Jadi Balawi doang iya. Doang leluhur. Nama marga gitu. Nama marga gitu. Jadi leluhur manehna eta ngaranna Alwi. Nah, terus tradisi didinya di Hadramut itu apa namanya bahwa keturunan mereka disebut sebagai Ba'alwi. Marga ya. Nah, kemudian dari marga-marga ini kan menurunkan keturunan. Kayak gelar-gelar, Ayah As-Segaf, ada bin Syihab, ada bin Semit, ada Al-Haddad, ada Al-Aidid, ada Al-Idrus, ada Barakba, ada Ba'bud, segala macam teh, Al-Muhdor, Al-Hamid, bin Syabakar bin Salim, bin Hafid, segala macam. Nah, itu pecahan-pecahan dari marga Ba'alawi. Nah, tandanya gimana cara kita itu tahu bahwa mereka itu adalah keluarga Ba'alawi? Ngan hiji. Kalau disebut dengan sebutan Habib, nah itu Ba'alawi sudah. Nah, gitu. Kalau Dzurriyyah Nabi, bukan Habib, tapi Sayyid atau Syarif. Nah, gitu. Berarti sebuyut mereka semuanya itu keturunan Alwi bin Ubaidillah itu, ya semuanya bukan keturunan Nabi. Mau siapapun itu, mau yang di Indonesia, mau yang ada di Yaman, sarua bae. Sanes Dzurriyyah Nabi, bukan keturunan Nabi. Gitu. Nah, sudah bisa dipastikan gitu. Iya. Karena kan gini, takut ada yang bertanya senang. Misalkan saya bicara nih, namanya Habib bukan keturunan Kangjeng Nabi yang jelas mani TB, jelas tuh. Misalkan gitu cocok. kan, kurang-kurang lah. Pasti mah TB. Guru kurang TB. Sekali itu nangis jelas karena Kangjeng Nabi itu kurang TB. Lain. Kurang TB kan jawabannya. Kan gimana hasil lah? Atuh kan keturunan Kangjeng Nabi hanya dua. Saya itu. Sarifat. Itu gitu kan. Idinya mah lain. Nah, terus bedanya, Ingat ketika kita pertama kali ini mau viral ya. Sebelum polemik nasab ya. Sebelum polemik nasab, kami ngaji berdua nih. Sama Ustaz Aziz. Saat itu kita hanya fotokopi yang pernah itu apa? Tarikh Banten teh ya. Tuh. Membahas tentang masalah Habib tuh Gus. Nasab. Enggak, Habib. Nasab belum. Kita membahas masalah kata Habib. Habib itu artinya awal timbulnya itu dari seseorang yang alim. Kemudian si alim ini juga memiliki sifat karakternya yang baik, diakui. Kemudian akhlaknya baik, sifatnya baik. Pantaslah untuk jadi keturunan Kangjeng Nabi gitu mungkin. Tidak. Gelar ya, pembahasan gelar ya. Gelar. Jadi Habib pada saat kami diskusi saat itu sama Habib, buka wacana itu juga sudah mulai ramai. Keburu ditutup ya. Saya juga belum siap live seperti ini. Kami biasa aja berdua. Jadi Habib itu dibahas dalam itu hanya sebuah gelar. Taruhlah kiai. Misalkan di sini ada tokoh ulama besar, sudah kaya, kiai, sifatnya baik, kemudian jadi teladan bagi maka dia layak jadi Habib. Contohnya seperti Gus lah gitu. Yang artinya kekasih. Nah, jadi gini kalau di kita kiai ustaz, Jawa namanya Gus, Gus Dur, Gus Mapi, Gus Aziz, Habib itu bukan seperti itu bukan. Nah, jadi ini tinggi gitu posisinya. apa namanya itu
isi dari referensinya Habib itu menggambarkan bahwa dulu, jadi di kalangan Habib itu, kan mereka leluhurnya itu kata mereka, itu dari tahun 345 Hijriah. Akhirnya kan ke 1400 sekian kan. 345 Hijriah, nah itu dibagi jadi 4 periode. Periode dari Al-Muhajir sampai Faqihil Muqaddam, itu gelar leluhur-leluhur mereka itu disebut imam. Nah, terus dari Faqihil Muqaddam sampai Umar bin Al-Attas, nah itu sebutannya Syekh. Syekh. Nah, kemudian dari masanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu Habib sampai ke abad 14. Nah, terus dari abad 14 sampai saiki itu disebut dengan Sayyid. Nah, kemudian karena masyarakat itu ya nggak terlalu menggunakan istilah itu, sehingga semua keturunan dari Balawi itu disebut sebagai Habib tanpa terlepas dari kriteria yang seharusnya. Nah, jadi memahami Habib menurut Balawi sendiri ya, menurut Habib sendiri, bahwa seseorang dari kalangan Balawi itu tidak boleh menggunakan gelar Habib kecuali satu harus berilmu, kemudian kedua harus berakhlak baik, terus ketiga itu harus ya ulama gitulah, ulama. Jadi kalau tidak seperti itu nggak bisa disebut Habib. Nah, cuman dari masa abad ke-14 sampai sekarang Hijriah ya, mau itu baru lahir pun disebut Habib. Nah, Ada di kita berjanji salawat yang Habibi ya Habib. itu sama Rasulullah sama. Ya kan sama mereka mah bisa diaplikasikan. Oh ya. Habibi Padahal itu Rasulullah. Atau Allah Ta'ala. Nah. Artinya Habib itu kan kekasih ya. Jadi Habib menurut bahasa kan kekasih. Orang yang mencintai dan sekaligus dicintai. Istri orang bisa nyebut Habib kok. Bisa. Habib Arif. Rifjan. Bisa. Arif. Bukan Haji Misra. Bukan bukan masalah keislamannya. Ketika mereka tidak dihabibkan lalu mereka tidak jadi memperhatikan itu. Mengklaim dirinya sebagai zuriat Rasul itu aja itu. Kalau mereka ngaku-ngaku sebagai zuriat Rasul, berarti benar. Kami bertanya dong benar. Nah, eta. Nah, mereka tidak ngaku-ngaku kan tidak mungkin. Iya. Kan bedanya tradisi mereka dengan tradisi Wali Songo dan keturunannya. Kalau Wali Songo itu berasimilasi dengan tradisi setempat. Makanya keturunannya, misal keturunan Syarif Hidayatullah, keturunan Sultan Maulana Hasanuddin. Mana ayah Maulana semuanya disebut Maulana. Nggak ada. Tapi apa? Karena berasimilasi dengan tradisi setempat disebut tuh bagus. Disebutlah Raden segala macam yang turun-temurun sampai zaman saiki. Nah, itu untuk apa? Menutupi status itu. Status kesayitannya. Jadi contoh musim Kobe ya. Setiap ayat atau kusuman pasti keluar besar eta. Jadi Sumedang. Karena lu bermit lah. Di sini nggak tewa ku polisi. Nah, itu contoh gitu kan. Nah, di Pandeglang lah. Nah, kusuman. Sumedang Sidoni kan anak yatim ya. Ayat atau kusuman. Ulah macam-macam eta. Kasih terbayaran hati keluarga. Dikirian. Karena keluarga besar atau kusuman. Sanajan eta keponakan anak. Sanajan kerek bapak maksudnya Habib itu dah berbentuk lah. Ada nak kere gitu. Aduh, Oh, gitunya. Siap. Gus, saya ceritain tentang Abu yang ulama warasatul anbiya lah. Baik. Sedangkan kalau saya yang ucap nggak percaya kan orang. Oh, tuh. Nggak percaya tetap nggak masa kali. Boa duriah Nabi. Kalau boa durian Nabi berarti kan masih ada kemungkinan, nggak ada hal yang menentangnya gitu. Gampang di live ya. Nah, itu naon tama? Tenyebut merek ya pan. Tenyebut sasaha. Itu saya nak itu bupati. Tuh aman guys. Aman guys. Aman mual. Itu mah cuma nggak ibaratkan.
Ya, aman. Aman. Iya. Aman. Wah, ya ada itu pertanyaan ya. Semua amal. Salam juga, Beb. Bravo, PWLS, Pandeglang. Siap. Kaji Diar. Nah, ya pertanyaan itu ya. Beb. Berarti kita harus bergerak dulu. Oh ya, harus bergerak. Bergerak pakai Nah, ya siapnya. apa itu? Iya kan terkait masalah ini berarti kita jangan diam. Olah Dia cicing. akan berdosa. Oh, nah. Bergerak. Bergerak. Bergerak dengan viral, bergerak dengan edukasi, bergerak dengan beri pengertian terhadap mereka. Sebetulnya sebelum begini itu kami sudah bergerak dan selalu bergerak. Macul, Marende. Tapi ya tak, Kisah. kalau Habib kan ya, Di Pandeglang, Beb. Ratu bagus. kan ini kan misalkan ya Habib ya, kan ada yang soleh, Ya. ada yang soleh lah, Ya. keturunannya kan. Itu kan kita banyak ikutin dari pelajarannya Ya. gitu, harus begini gitu kan. Banyak Banyak juga kan ada. Banyak Gimana juga. kita? Jadi yang dibatalkan itu cuma nasabnya. Kalaulah mereka dari kalangan mereka ada yang berilmu, atau ambil ilmunya. Boroning ngambil ilmu dari Habib, ngambil ilmu dari anjing ya. Lamun kalau ada ilmunya, atau ambil aja. Nah, tinggalkan jangan sampai meskipun mereka ulama misalkan, atau yang di framing sebagai wali misalkan. Kalau memang mereka adalah wali, tapi tetap nggak ada kejujuran dalam hatinya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, masih kekeh menjadi cucu Nabi. Oh, tetap hargaan teman. Walaupun Nggak dia bisa ilmunya dianggap. baik, walaupun dia ahli ngaji, tetap Habib itu. Tapi lamun mana yang aku cucu Nabi batal. Nah, eta. Artinya kalau ngambil ilmu, ngambil pengetahuan segala macam, ya silakan aja. Tapi harus dipilah-pilah, soalnya sebagian itu ya banyaknya ya banyak doktrin juga soalnya mah. Asal ngaku cucu Gitu. Nabi. Oh, asal ulang ngaku-ngaku cucu Nabi. Iya, Gitu. persoalan kan bukan ibadahnya ini. Aku Habib soleh. Soalnya. Yang ibadah lagi goreng bener dari merah sampai aku cucu Nabi. Ya, emang yang sebenarnya persoalan itu pengklaiman dirinya sebagai mulia Rasul itu aja sih yang menjadi bahasan lagi santer sekarang. Jangan sampai ngaku-ngaku. Nih berkembang lagi gitu. Mungkin karena ada ajaran, ada doktrin tadi tuh ya, afirmasi bikin kuburan gitu kan. Ini kan perlu ditinjau kembali apakah ini sesuai dengan ajaran Islam. Gitu kan? Campur deh. Udah. Ini mah Ustaz yang namanya kurapat kan itu ya. Kan kita juga ngurapat, kan kurapat bohong kan? Ngebohong kan? Bohong, cerita bohong. Kalau bahasa kurapat itu Bohong sama hurapat beda. beda ya. Jadi apa namanya horofat itu kayak halusinasi. Jadi dia berhalusinasi bahwa leluhurnya itu para wali. Berhalusinasi bahwa leluhurnya itu adalah orang-orang hebat. Adalah ulama besar. Secara ilmiah kan. Ya. Kan berarti kan bohong. Bohong. Dari sisi itu sama dengan apa tadi dusta bohong ya. Iya, cuman Dari sisi itu. lebih kepada alam intelektualnya. Dari apa namanya imajinasi lah. Imajiner. Ini aja. Oh, cina ulang jarah cina ya di mana di Makum Karamat. Saya bisikan. Ya, ini cina. Minta mbak dipujikan mbak hiji. Nah gitu kan. Udah ngetak deh kau Kurang pada gitu. Jadi dia berimajiner dengan alam dunia. Contoh cina kayak ayah. Saya bilang makai tubuh. Contoh dunia ayah emas lo petik lah. Nah, kan beda antara karomah dengan ini ya khurafat. Kalau bohong mah lawannya kidab. Kalau hurufan mah Karomah. Lawannya karoma. Jadi are bohong mah kidab. Kadib. Lawannya sidik. Kalau hurufan mah Karomah. Gitu. Jadi lebih cenderung kepada imajiner Halusinasi.
Halu. Sugesti. Beda. Perkiraan. Beda. Ustaz, perkiraan gitu. Jadi janjian. Hah? Dijanjian. Cerita yang berbeda. Kalau diperkirakan mah bisa Ruang ada tunggu, kemungkinan ruang ada, tunggu. kemungkinan tidak. Halusinasi nu dijanjian dibikin-bikin. Kan ngakuna kan kehadiran. Yo, sebenarnya kita tunggu dirinya. Mm-mm. Tunggu di dia. Misalkan kieu lah. Iya orang ngarang-ngarang bahwa dia harap iya, oh harita kerajaan non tah. Dia salaka negara eta aya diharap imah tuh bagus erit. Padahal manehna teu boga data teu boga naon. Semoga percaya bae. Soalnya istanana aya di dieu. Gitu. Pokok istananya itu ada di sini. Istananya ada di situ. Nah, terus manehna nyebar ke mana-mana. Moal kemana. Nah, yang gitu aja tak. Itu doang sih. Aduh, Dan ampun. aku sama lelaki burikat dulu. Ngomong lama ada lagi sama cicing. Oh, ampun. Terus beda. Tenang baik sih. Ada Sayyid Erit. Habib Jadi Erik. kurapat mah begini. Kurapat itu bercerita tentang hal-hal yang luar biasa yang di luar akal manusia, yang sakti-sakti, tapi tidak ada bukti. Nah, Kayak 70 kali merah. Dan manfaatnya itu untuk umat itu Nggak ada. nggak ada. beda dengan karomah. Kalau karomah hal-hal yang luar biasa yang memang ada sisi manfaatnya buat umat. Dan referensinya yang menceritakannya juga dari zaman ke zaman tetap itu seperti malakitnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu karomah bukan? Nah, kalau itu jelas. Nah, gitu. Sangat gerak mah. Enggak, ini mah hanya tadi Oke. menyimpulkan aja. Saya kan cuma bikin simpul. Iya, Allah. dari Abuya aja kadang-kadang orang-orang nggak percaya. Ma. Abuya yang model yang diucapkan sama Abuya itu. Ya video baru kan ayah eta. Ayah video baru eta. Ya, kadang-kadang kan kita berdebat ya. Saya ucapkan yang apa yang dikatakan Abuya itu. Tuh, tetap kalau misalkan kita mah yang bercerita nggak bakalan percaya. Tengah. Tapi nah ya video video Abuya mah ya. Mobilan kali kawan mobilan jadi jalan. Kan gitu. Mama Harun bikin mobilan digelilingi ke jalan kawan di kawan kampung kemana jadi jalan. Tapi itu kalau dari apa tadi keturunan yang dua itu sudah jelas itu ya. Jelas. Kalau tes DNA pasti itu kesananya apa? Kalau kan Nabi itu J1. J J. J. Kalau J. Kalau Askenazi G. Askenazi G. G1 Yahudi Askenazi. Askenazi. G. Jadi Rasulullah mah J. J. Ini orang J. Salam. Nggak sode ya. Darah O, letter O. Oh, orang Indonesia. Iya kan itu kan darah kan? Iya. Oh apa itu ada? Orang Indonesia. Iya, lain tes darahnya. DNA. DNA itu mengkaji apa namanya bagian atau partikel terkecil dari manusia. Sel. Genetik. Dan itu bisa mengecek leluhur-leluhur yang jauh sampai Nabi Adam. Ada itu di itu. Ya. Kalau darah Mikroba sama sel kecil mana? Duka eta. Sel, meureun. Lebih kecil sekali ya. Berarti mikroba anak. itu udah jelas ya bisa di ini. Biasa. Bisa di apa? Cek. Kecanggihan itu bisa gitu ya. biasa. Kecil apapun itu bisa ya. Berarti nempel ke sana ya. Jadi berarti mikroba mah kumpulan Itu daripada biayanya gede itu ya. Lumayan. Berapa juta gitu. Indonesia Habib Erik penasaran gitu. Ada kolektif tumbuhan. Oh, iya. Orang lamun tama gitu tak gratis hayang tes DNA. Kolektif kayak. Bisa GT nya kayaknya. Bisa orang Askenazi gitu. Tapi nggak lihat dari gen nggak mungkin kita Yahudi Askenazi. Mal. Karakternya beda. Karakter beda. Gen mah indikasinya dengan karakter akan berbeda. Watak kayak Yahudi, watak Habib, watak Yahudi itu persis. Cis. Nggak mau dia ngaku salah. Itu watak Yahudi loh karakternya. Karena genetika itu berkaitan dengan karakter seseorang. Jadi selalu Nempel. Iya, Selalu mengeles. selalu beda. Kalau kita misalnya ada darah, walaupun tidak darah
Rasul tapi ada kaitannya dengan darah-darah sahabat Rasul akan berbeda. Minimal gitu ya, Minimal. mengakui kesalahan. gitu ya. Karakter. Di Indonesia aja kan banyak suku. Makassar karakternya beda. Ras. Jawa beda, lembut. Ada karakter. Sunda makan beda, lebih lembut. Karena hayam lagi bunyinya kukuruju. Yang Jawa kan bongkrong koek. Jadi beda. Batak betul bah. Gitu. Suara hayamnya beda. Itu genetika, itu akan berpengaruh terhadap karakter seseorang. Nah, betul. Gitu. Karakter Habib jauh dengan karakter Rasulullah, dengan tabiat-tabiat Rasulullah jauh pandang daripada api. Wah, Ketika di tes DNA itu jauh sekali. subhanallah. Apakah mereka harus didiamkan seperti itu? Ulah. Ya, anak cucu kita nanti. Oh, Tapi mukodam kali itu tak nyaman. Bahaya si api. Gawat. jadi bagi mukodam ke Abim. Nah, gitu maksudnya. Kita sekarang santai, masih tahu kita, tapi anak cucu kita kalau sudah terdoktrin oleh mereka, tanggung jawab sah. Yang Gitu. dimatikan seperti itu. Ya intinya DNA itu catatan Allah yang ada dalam diri manusia. Moal katuker moal. Kenapa Rasulullah meninggalkan rambut? Ini buktinya saat ini dibutuhkan. Oh betul ya. Kenapa ada rambut Rasulullah? Itu bukti yang tes kuat rambut. Rambut ya. Terus narkoba aja dari rambut. Kalau kemarin Belum akurat. itu rambut gimana itu yang tes tulisannya? tulisannya, tes Itu asli. rambutnya. Jadi kalau rambut maki si A. Jadi biasanya kan Nabi Habib yang bawa-bawa itu. Bisi rambut batur. Bisi rambut orang, takut rambut orang. Yang aslinya. Jadi belum bisa dipastikan juga bahwa rambut yang dibawa kemana-mana itu adalah rambutnya Rasulullah. Itu yang kasus. Tapi saya yakin rambut Rasulullah akan dirawat oleh Allah. Kalau menyimpan sah eta harita rambut eta. Karena ada di museum itu rambut Rasulullah. Ngatain bener tin henteu kan eta mah. Ya. Eueuh, tin bener tin henteu. Terus di mana yang aslinya? Atuh dina kuburan Nabi. Itu dibongkar silahan. Aduh. Si Sumait. Heeh. Si Sumait. Pak Semit. Sumait. Ya di teu pertanyaan namun teu lanjut dikir. Lanjut. Dosnya beresnya. Jadi PRT terkait tubuh bisi kurapat Pak Roma. Contoh. Nggak, sawah. Cuma biar ini aja, maksudnya kan kita mah emang secara ininya kan suka melihat begini nih. Nah tadinya kan Betul. awalnya, kan kalau misalkan saya taruhlah guru saya ini di sebelahnya ada Habib kan. Kebanyakan itu kan yang ini nih Habib itu anu toriko teh ketua toriko. Iya. Akhirnya kan kayak kan acara haul di mana suka jualan tuh ya. Belilah di guru ya kan ayah gitu. Itu bungkul sih. Gitu. Tapi kalau olahraga kan ya. Gitu. Makanya Ya. untuk Iya Pak, hanya penelahan orang awam lah. Saya bersyukur ke Allah gitu kan. Di saat di awal polemik nasab mau viral, Abu Yauci ditarik uang. Abu ya uci Cilongok kan masih ayah kan. Iya, ditarik uang. Oh, Lamun henteu. Akan terjadi perpecahan umat di Banten. Kalau masih ada. Gitu. Dan sampai hari ini para muhibin Cilongok dengan kita yang kontras itu kan melawan Barawi di Toreko itu selalu ada gap aja. Jadi saya bersyukur kepada Allah ketika polemik nasab ini mau viral, Abu Yauci ditarik. Kalau tidak, ada dua kubu kiai. Jadi Hikmah lah. pada saat ya Allah, apakah itu mukibin belum dapat hidayah itu Gus?
Apakah mukibin itu belum dapat hidayah? Cirinya gitu, Gus. Ya kan begini Kiai, Habib bukan Habib Erip. Hidayah itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di antaranya kan cara-caranya macam-macam. Itu bisa dikasih tahu oleh ulama sepuh, bisa dikasih tahu dari orang lain yang berilmu. Nah, di antaranya juga itu adalah melalui menggunakan akalnya. Jadi kalaulah akalnya itu tidak digunakan, tidak dipakai, padahal fungsi dari akal itu luar biasa kan untuk manusia. Bahkan bisa dikatakan lebih dari sepertiga agama itu adalah akal. Agama ada bagi-bagi untuk orang yang berakal. Ya, dan seringkali Allah Ta'ala mengingatkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Jadi porsinya ini besar dalam agama. Sehingga kibin-kibin yang belum sadar, meskipun kibin itu dari kalangan kiai, ininya ada masalah. Sebabnya bagaimana? Macam-macam. Ada faktor kedekatan, emosional, ada yang punya guru, ada yang punya muridnya Habib, ada yang punya menantu Habib atau mertuanya Habib, dan ada yang kena gendam. Gitu. Sehingga ininya tertutup, tidak digunakan begitu secara sebagaimana mestinya. Jadi intinya kibin-kibin itu belum mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kayak akal be, pakai akal be. Bisi ayah genetik. Misi genetik leluhurnya itu pengkhianat. Ya satu. Bisi. Orang yang masih kekeh itu. Percaya. Jadi genetik itu sulit lah ininya mah. Hilangnya. Kalau Gus, itu kalau sebutan Gus itu ya, mana ke Gus lagi. Gus itu apa keturunan kiai, apakah orang pintar gitu? Anaknya kiai, oke. Nah, Terus? maksudnya kan bisa jadi kan walaupun bukan keturunannya di sana kiai, tapi dia pintar soleh. Gus diangkat juga Gus gitu. Gus. Kiai gitu kan. Jadi Gus itu gelar, Gelar, ya. biasa dipakai di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu memanggil atau panggilan bagi anaknya kiai. Atau panggilan bagi seorang kiai muda yang belum pantas untuk disebut kiai, sehingga panggilannya Gus. Itu. Nah, keturunan siapa ya tergantung. Belum artinya bukan patokan gitu, nggak patokan. Dia punya leluhur para wali, ulama-ulama gede. Nah, gitu. maksudnya gini, takutnya di sana juga soleh, ke bawah juga minuman Ya. bagus gitu. Enggak gitu juga ya. Ya, itu gelar. Ustaz mah hebat. Atau sebenarnya Gus juga masih juriat Rasul, cuman sepuhnya itu kiai sepuhnya itu menyembunyikan. Nasabnya bisa jadi seperti itu juga. Disembunyikan leluhur-leluhurnya itu. Kita sendiri. Makanya kan kalau nasab di kalangan orang-orang Nusantara lah secara umum itu sengaja ditutupi. Makanya kebanyakan yang ngerti itu sampai mbah, sampai generasi kakek doang. Katanya mah sengaja nggak di ini. Jadi biar jadi rahasia. Karena dulu Ditutup. takutnya juga menjelekkan ya. Maksudnya begitu kayak bisa menjelekkan. Maksudnya? Takutnya kan begini keturunannya takut menjelekkan. Oh ya. Bawah itu. Iya. Karena kan sebenarnya saya ini atas itu orang soleh. Makanya nggak disebut ustadz gitu karena peminum. Takutnya kan kalau misalkan disebut ustadz kan, waduh jangan itu mah panggilan ustadz, panggilan kiai itu dari perilaku orang tersebut. Masyarakat sendiri yang menyebut ya kiai. Itu panggilan dari masyarakat, dari Allah sama dari perilakunya. Beda dengan ustadz suruh diceramah, suruh baca. Jadi tipenya yang saya tahu, yuk lu baca temanya ini jadilah. Karena kan buat konsumsi komersil. Beda dengan di kampung-kampung. Panggilan ustadz itu bukan rata-rata ustadz kita, bukan karena dia ingin dipanggil ustadz awalnya. Tapi panggilan masyarakat. Panggilan masyarakat karena dia salah satu pengajar yang ditokohkan. Ustadz Itu alami. berjalan. Dan ketika kita dipanggil ustadz, awas tahu nggak? Siap, anak ya. Kataku gagayan, tapi ayat
ayo oke. Kieu ustad gitu nya. Iya. Tinggal panjang Tapi bisa ngerem oke kemana enggak ketika mana enggak top misalnya. Ya Ustaz isi. Kan gitu. Bisa ngerem oke kemana enggak. Sisi manfaatnya, hikmahnya. Tapi ketika ada hati sir yang jelek di hatinya, dia bisa bilang oke, gue yang Ustaz. Itu kan. Ayo bagus kemarin. Coba beli rokok. Ustaz ini. Kan bisa baik gitu kegayaan. Tergantung pada atiran panggil Ustaz, panggil kiai bukan dari akademisi. Nah, Panggilan dari masyarakat. Panggilan jiwa mereka menyebut kita kiai itu Ustaz. Gitu, tergantung kita ketika dapat gelar tersebut, awas orang udah ngarap. Ustaz di mana? Dirinya gitu. Di Cibuah. Di Udori. sige, selesai ya. Aku Allah muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi dasar si kau. Aku sakit, masa ini dia, mana kedua ke iyo.